Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di Rudis Channel. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang kampung halaman saya, Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur, di mana saat ini pada tanggal 12 Mei 2025 terjadi banjir yang hebat, dan ini kadang terjadi 2 tahun sekali. Ada tahun yang tidak banjir, namun kali ini banjir. Kita lihat semua jalan tergenang air, dan tadi masjid yang terlihat di awal tadi adalah Masjid Baitul Maqfirah yang sejak kami kecil, mungkin kalau saya akan bercerita, mudah-mudahan kalau ada ini yang saya sampaikan adalah ingatan saya, karena sejak tahun 1975 kita sudah berada di Lempake ini. Saat itu jalan masih relatif jalan tanah, belum ada jalan tembus ke kota, artinya ke Temindung, jalan tembus ke Kebun Agung, itu semua masih jalan tanah. Mau ke kota kita masih lewat sungai, sehingga jadi jalan kita menuju ke kota untuk belanja dan sebagainya masih lewat tepian, kita naik perahu ya dulunya. Nah, inilah kondisi kita. Alhamdulillah sejak ada kepedulian pemerintah terhadap masjid kita, saat ini tepat tanggal 20 Mei ya, itu di hari kebangkitan nasional kita, terjadi pembongkaran masjid dan direhab awal dengan dana pemerintah kota yang dikerjakan oleh CV Duta Kaltim. Anggarannya hampir 2 miliar, namun ini masih tahap awal, yaitu tahap di mana pengerjaan pondasi dan beberapa tiang sesuai yang rap yang sudah kita lihat. Artinya setelah selesai tahap awal ini pun kita masih belum bisa menggunakan. Ini adalah alat berat yang digunakan untuk mengeksekusi masjid kita, setelah sebelumnya kita masyarakat RT sekitarnya, jamaah sekitarnya tuh berjibaku untuk mempersiapkan tempat-tempat untuk pengganti sementara, ibadah sementara. Walaupun kemungkinan kita paling cepat 2 tahun insya Allah ini bisa digunakan kembali setelah selesai. Semua tergantung dari penganggaran dari pemerintah kota, atau entah sumber-sumber lain nantinya yang bisa memberikan bantuan terhadap masjid kita. Kalau kita perhatikan, ini masjid ini adalah masjid swadaya, masyarakat semua dulunya membuat ini dengan bergotong royong. Awalnya adalah sebuah langgar yang mungkin berukuran kecil ya, 8x10 kalau tidak salah dulu ya, 8x12 itu, dengan papan semuanya, karena tiap malam kita sholat maghrib berjamaah, kemudian belajar ngaji di langgar itu atau surau itu.
dan letaknya di pinggir sungai ya, di depan dulu ada sungai Langgar itu. Dan kemudian berjalannya waktu mulai dibangun masjid itu, kemudian sudah berapa kali terjadi rehab ya, penggantian. Yang terakhir ini di sekitar tahun 2004 ini tidak salah ya, kalau salah nanti mohon dikoreksi. Ada rehab terakhir, artinya dapat beberapa bantuan dari pemerintah kota juga, tapi untuk pemagarannya. Dan yang lain adalah dari para hamba Allah dan juga warga yang berhasil mendapatkan rezeki lebih. Kadang mereka sangat besar membantu terjadinya masjid ini. Saudara-saudara kalian, yang selama ini YouTube kita agak vakum, dan sekarang kita akan mulai lagi memberitakan tentang sosial dan tentunya banyak berita-berita yang bisa kita sampaikan. Selain YouTube ini merupakan dokumentasi, tapi juga merupakan langkah kita untuk mensosialisasikan kepada kita semua perihal kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan untuk pembangunan, baik itu berupa kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan-kegiatan yang memberikan makna bagi kemajuan masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di sini, puing-puing yang telah terhancur ini ya, yang telah diratakan ini, memang rencananya dalam waktu 90 hari ke depan harus sudah tuntas untuk tahap awal ini. Ini kita sampaikan kepada seluruh rakyat yang melihat channel YouTube ini, mudah-mudahan bisa membantu. Bisa dilihat di Instagram Masjid Baitul Maghfirah Lempake, Gunung Kapur Lempake, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda. Ada Instagramnya, dan apabila ada yang ingin membantu memberikan rezekinya untuk percepatan masjid ini sehingga bisa kita gunakan kembali, kami sangat berterima kasih, dan semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada para donatur yang telah memberikan sumbangannya. Saya akan cerita lagi tentang masjid ini. Dulu tempat ini ketika kami masih kecil-kecil, usia SD, rutinitas kita ketika senja adalah kita berangkat ke Langgar dengan celana pendek dan berkalungkan sarung untuk kita berangkat ke Langgar. Ini hampir semua anak-anak seumuran kita semua rajin ke Langgar ya.
pagi jadwalnya sekolah, begitu pulang sekolah masing-masing punya aktivitas. Yang punya sapi kadang melihara sapi, yang berkebun ikut orang tuanya berkebun dan sebagainya. Kemudian ada jadwal main biasanya setelah memberikan makan ternak dan sebagainya, ada jadwal main ya. Jadi tadi yang kita lihat kebanjiran tadi itu adalah sawah-sawah dulunya. Nah, disitulah tempat kita bermain, berlari dan sebagainya. Ketika azan berkumandang, azan asar berkumandang, kadang kita segera lari, khususnya kalau hari Minggu ya, Sabtu dan Minggu, ya, Jumat dan Minggu waktu itu ya. Kalau udah asar, itu adalah jadwalnya kita dulu namanya sekolah madrasah. Sekolah madrasah saya ingat dulu gurunya adalah almarhum Pak Mukim ya. Mudah-mudahan beliau dilapangkan di kuburnya, dan amalan jariah beliau yang telah ditularkan kepada kami bisa memberikan surga bagi beliau. Dan belajar ngaji ini di teras ya, teras langgar zaman itu. Langgar itu terbuat dari kayu, ada di teras itu karena lantai ya, seperti rumah panggung lantai, mungkin ada sekitar 4 meter depannya itu jadi lantai teras itu, ada pagarnya separuh, sementara yang sebelahnya adalah 2 papan panjang sekitar 8 meteran, itu jadi tempat sholat. Dan lantainya pun dari papan, semua terbuat dari papan, atapnya seng. Kita kadang habis asar kemudian belajar ngaji di situ, belajar, kalau dulu namanya madrasah ya, kita belajar madrasah gitu. Kita belajar membaca di situ. Nah, disitulah kita diajarkan mengenal huruf-huruf Arab, kemudian mengenal kisah-kisah para nabi. Kita bisa menulis Arab, bahkan kita diajarkan bagaimana membaca huruf Arab yang tanpa harokat. Dan kita juga disampaikan untuk membuat surat itu berbahasa Indonesia, namun tulisannya itu adalah tulisan Arab. Di situ kita terasa sekali belajar tentang agama ya, karena memang waktu itu kita benar-benar jauh dari kota ya. Bahkan kalau kita mau belanja di kota pun mungkin waktunya sangat sedikit ya, mungkin belum tentu sebulan sekali kita bisa ke kota, karena mesti perjalanan jauh, harus naik perahu ya, dari tepian naik perahu sampai ke Sungai Pinang waktu itu. Sehingga kalau belanja ke Sungai Pinang itu orang tua memerlukan waktu sehari semalam baru bisa pulang ke Lempake. Baik, akan saya teruskan cerita tentang langgaran tadi. Langgaran terbuat dari kayu, kemudian ada beduk di terasnya, itu ada beduk yang selalu untuk panggilan ketika maghrib ya atau Jumat, itu biasanya pasti dipukul beduknya, menandakan bahwa sudah masuk waktu azan maghrib dan sebagainya. Ketika sudah ditabuh beduk itu kentongan, maka orang akan bergegas mandi dan kemudian ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, kita sebagai anak-anak yang usianya masih SD waktu itu, masih dengan saya ceritakan kembali bahwa masih gunakan celana pendek,
dengan sarung ala unyil zaman dulu ya. Jadi kita tuh favoritnya sarung itu dikalungkan di leher. Sarung ini fungsinya selain untuk sholat juga untuk bermain. Untuk bermain petak umpet, untuk bermain apapun, sarung itu kadang kita manfaatkan. Dan juga sarung ini juga ketika kita selesai maghrib, pulang, makan ya, bisa balik lagi ke masjid. Kadang kita malam kumpul di masjid bersendagura, yang belajar, yang ada PR kita belajar, ngerjakan PR, kadang kumpul semua. Kadang-kadang teman-teman SD yang kalau kita masih kelas 3, kelas 4 itu yang lebih tua kadang berkumpul di situ. Sehingga saling belajar, saling membantu mempelajari, membantu belajar satu sama lain. Nah, di situ saatnya kita belajar hingga larut, kemudian kita semua tertidur di langgar itu. Ketika saat tidur pun kadang ada yang lebih dewasa bercerita, salah satu cerita tentang Nabi, cerita tentang apapun lah yang diceritakan, sehingga kita tertidur semua. Bisa saya ingat ketika kita tidur itu kita berbaris. Baris artinya tidak ada yang kaki menghadap kiblat. Jadi kepala itu semua di arah utara selatan ya kepalanya. Ketemu kaki. Ada sela-sela, orang bisa jalan di depan di antara kaki. Jadi kepala kita semua di dinding, dia utara selatan. Sedangkan kaki itu saling berhadapan, namun masih ada selah, mungkin sekitar 1 meteran. Orang bisa lewat kalau mau sholat gitu ya. Tapi itu pun sudah mepet waktunya, bukan waktunya, tempatnya ya. Kita lihat kubah sudah selesai diturunkan dan memang tidak bisa kita manfaatkan. Awalnya kita akan siapa yang menggunakan, namun sepertinya tidak bisa untuk mengambil dan supaya bisa dimanfaatkan, karena pengerjaan begitu harus segera, sehingga kita tidak bisa memberikan kubah atau yang hancur ini ke orang lain. Namun ada beberapa yang sudah, yang bisa dimanfaatkan ke orang lain, yang bisa kita ambil sudah diambil. Ini tentang gambarnya. Saya akan lanjutkan kembali. Ya mohon maaf nih ceritanya bolak-balik karena kita sambil menyaksikan bagaimana masjid kita ini akan direhab dan sedang dalam proses penghancuran, perataan ya, pembongkaran. Kembali ketika tidur di langgar dulunya itu, hingga terdengar nanti ada yang salah satu udah bangun, biasanya mereka langsung azan. Spontan saja yang azan itu biasanya. Tidak ada namanya petugas azan seperti sekarang tuh nggak ada. Biasanya siapapun yang ini azan. Bangun duluan, mereka ambil air wudhu, karena wudhunya juga di sungai, karena depannya itu ada aliran sungai. Ambil air wudhu, kemudian diazan. Ketika salah satu sudah ambil air wudhu dan azan, maka kita yang lain pun terbangun. Yang lain terbangun dan mengikuti secara langsung sholat di masjid itu. Langkahmu adalah rasa senang dan tidak senang. Kita sholat berjamaah subuh kadang. Sholat berjamaah subuh, imamnya siapa yang lebih tua biasanya disitu jadi imam. Yang tentunya banyak senior ya, yang mungkin waktu itu dia SMP, kita yang masih SD. Nah itu kadang mereka yang
banyak hafalan sehingga menjadi imam. Dan ada imam yang selalu memimpin kita sholat di sini, ya itu waktu itu ada namanya Pak Zainal ya, kita mudah-mudahan husnul khotimah beliau adalah imam kita sholat dan yang selalu memberikan pitutur atau memberikan wejangan-wejangan terhadap kita dan selalu menceritakan tentang makna gerakan-gerakan dalam sholat. Awalnya kita banyak mendapatkan pengetahuan dari beliau dan dari para guru-guru yang lain setelah kita bersekolah dan sebagainya. Kita lanjutkan kembali. Ini kita sedang mencoba ngedrone, kemudian kita cek ke dalam ya. Kita ngecek ke dalam bagaimana kondisi di dalamnya saat drone sudah saat posisi sudah separuh. Kita coba masuk ke dalam. Memang agak riskan ya kita masuk ini untuk melihat, menyaksikan reruntuhan di dalam. Riskannya kalau tiba-tiba bruk ya berarti drone satu korban. Artinya ini kita udah memang, saya bismillah, mudah-mudahan saya ngambil gambar ini penuh deg-degan. Kita deg-degan karena sudah tinggal robohnya. Tapi saya coba melangkah ke sana dan kemari dengan drone. Ini adalah puing-puing masjid kita dan alat berat itu sedang istirahat. Kita nggak tahu istirahatnya apa, tapi saya akan mainkan drone-nya di dalam untuk melihat dari dekat kondisi ketika bangunan itu miring dan sudah hampir rebah. Saya rencana menembuskan ke seberang sana, tapi karena terlihat ada yang merintangi, padahal sebetulnya bisa, kalau kita lihat ini bisa terus, cuman agak was-was karena takut adrenalin. Ternyata ketika ini alat berat sudah mulai kerja sehingga saya harus segera keluar. Hampir saja kena ya, hampir saja kita kena ini. Nah, ini kita lihat adalah tempat sholat darurat yang kita bangun supaya jamaah tetap bisa melaksanakan sholat di Masjid Baitul Maghfirah. Sambil kita menunggu menyelesaikan pembongkaran, saya akan lanjutkan bercerita lagi. Dan sekali lagi, kalau cerita saya ini kurang sempurna, mungkin yang generasi saya bisa nanti saling menambah, memberikan masukan melalui catatan atau apapun, silakan. Ini karena spontan, saya akan bercerita spontan dan hanya dalam ingatan saya. Mungkin ada kesalahan apa, saya juga mohon maaf nantinya. Tapi minimal saya akan bercerita tentang masjid ini yang ada di Baitul Maghfirah ini. Walaupun saya meninggalkan kampung ini di tahun 1992 ya. Tahun 1992 saya meninggalkan kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saya ke Papua ya. Dan hingga tahun 2000. Jadi ada beberapa waktu yang kita tidak mengikuti perkembangan di Lempake ini. Namun demikian,
tetap saja kita bisa menyaksikan melalui surat dan sebagainya, dan memang perkembangan sangat pesat sekali. Ketika masjid ini mulai dibangun, mungkin para pengurusnya banyak hal-hal yang menjadi kendala dan sebagainya, tapi itulah dinamika. Semua tetap berjuang untuk masjid, ya. Saya yakin semuanya ikhlas dan berkeyakinan bahwa ketika kita membantu rumah Allah, Allah juga akan membantu. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun ketika kita melangkah untuk masjid yang kita cintai. Beberapa kisah yang bisa kita sampaikan mulai dari ketika kecil bagaimana masjid ini. Dan kalau model tiangnya ada 4 dari dulu, memang ketika awal setelah dari langgar kayu, kemudian coba dibangun dengan masjid yang lebih besar, ya, dengan tiang kayu balok ulin, ya, ulin full, ulin ukuran 20 kali 20 atau 25 kali 25 itu yang jadi soko guru, 4 tiangnya dulu yang menjadi tiang penopang tengahnya masjid. Dan dulu masih seng, kemudian pelaponnya itu masih pelapon plywood, ya, waktu itu saya ingat betul. Ketika pembangunan pertama masjid itu, kita bisa mengenang para pengurus yang dulu, ya. Yang pertama itu ada namanya Pak Haji Jaini, ya. Itu kalau saya tidak salah ingat dulu tuh beliau itu adalah ketua takmir, ya. Namanya, kemudian ada namanya Pak Rusli T kalau tidak salah saya tuh, ya. Itu guru SD dulu, ya. Beliau itu adalah pengurus di sini sebagai sekretaris takmir waktu itu. Kemudian ada namanya Pak Jenal, itu bagian pencari dana, ya, kalau tidak salah. Dia seksi pencari dana, jadi beliau itu keliling kemana-mana mencari dana untuk menyempurnakan masjid. Kemudian ada ketua pembangunannya Bapak Kanen Supadi, ya, orang tua saya sendiri almarhum, dan semua yang saya sebutkan tadi sekarang sudah almarhum. Semoga husnul khotimah, kita berikan al-fatihah untuk beliau-beliau, kita akan hadiahkan. Mudah-mudahan husnul khotimah dan diberikan kenyamanan di sana. Rabbi wali daya warhamhuma kama robayana shaghira. Nah, ke beberapa orang tokoh tadi yang saya sebut tadi, itulah yang benar-benar berjibaku untuk mewujudkan menjadi masjid, dan banyak lagi yang lainnya yang saya mungkin lupa menyebutkannya, yang telah mengawali membuat masjid ini dengan tiang kayu di tengahnya. Dan kemudian ketika saya tinggalkan Samarinda untuk bekerja di Papua, dan kembali masjid sudah menjadi bagus seperti ini, lebih mewah, lebih besar, dan lebih elit, ya. Ya, artinya terbaik pada zamannya lah waktu itu. Masjid ini dengan megah, dan alhamdulillah mulai 20, kalau di SPK-nya itu 20 tanggal 16 Mei, ya,
sudah boleh mengerjakan dan untuk persiapan pembangunan. Dan saat ini kita kembali lagi ternyata bahwa anaknya Pak Haji Jaini, Pak Sahrir itu juga jadi ketua takmir Qadarullah. Kemudian anaknya Pak Haji Rusli ya, Pak Rusli T guru juga saat ini itu adalah sekretaris pembangunannya. Dan saya sendiri anak Pak Karnen Supadi yang waktu itu ketua pembangunan. Alhamdulillah orang-orang mempercayakan jamaah sekalian, para sesepuh mempercayakan saya sebagai ketua pembangunan. Ini suatu beban yang sangat berat sebenarnya, namun saya yakin yang lain banyak yang peduli terhadap masjid sehingga kita tidak terlalu berat memikul sebagai ketua pembangunan. Saya yakin yang lain tanpa kita ini pun semua jalan. Artinya kita bersyukur, terima kasih semuanya. Masjid kita mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun masjid ini sudah kita fungsikan lagi. Kita tetap berupaya mencari supaya masjid kita bisa tuntas. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan dan silakan dikoreksi. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah ditemukan metode